Ini tentang Epstein, Papua, dan mengapa daerah terpencil bisa jadi mainan orang kaya. Kita semua tahu Jeffrey Epstein, seorang miliarder Amerika yang ditangkap karena kasus-kasusnya terhadap anak di bawah umur. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di penjara pada tahun 2019, tapi dokumen rahasia kejahatannya masih terus dibuka oleh pemerintah Amerika Serikat. Di dalamnya ada nama-nama besar, orang tersohor, institusi internasional, dan lokasi-lokasi strategis yang juga menyebut nama Papua. Bukan tentang pelecehan, tetapi ada 3 hal tentang Papua yang menarik perhatian orang seperti Epstein. Pertama, adalah pembelian 40 lukisan kulit kayu dari suku Poma. Pada tahun 2012, Epstein membeli 40 lembar lukisan kulit kayu dari suku Poma di wilayah Sungai Sepik, Papua Nugini. Harganya saat dibeli adalah senilai $6.000 Amerika Serikat atau sekitar 90 juta rupiah. Lukisan ini dikirim ke pulau pribadinya di Karibia. Bagi suku Poma, lukisan ini bukan hiasan dinding biasa, ini cerita leluhur, roh dan ritual inisiasi. Tapi Epstein membeli banyak sekaligus, seperti belanja grosir lalu memajangnya sebagai hiasan simbolis bersama artefak sakral dari penjuru dunia, termasuk 3 potongan kain suci dari Kabah atau Kiswa yang dijadikan hiasan eksotis pada rumah-rumah privat di pulau mewah pribadinya di Karibia. Kedua, dia mau menjual helikopter ke perusahaan tambang di PNJ. Tahun 2011, Epstein coba jual helikopter Bell 407 miliknya dengan harga sekitar $1,9 juta ke perusahaan helikopter di Madang, Papua Nugini. Perusahaan itu melayani tambang emas dan tembaga di daerah terpencil. Namun transaksi itu gagal karena pembeli menawar terlalu rendah. Dari sini diketahui bahwa Epstein memiliki koneksi bisnis hingga ke Papua. Ketiga adalah proposal riset otak anak suku adat yang dikirim ke Epstein. Yang paling membuat geleng kepala dalam jutaan dokumen yang dipublikasikan oleh Kementerian Hukum Amerika Serikat itu adalah proposal L. Conrad Goldberg, seorang profesor neurologi dari New York University yang memberikan penawaran ke Epstein pada September tahun 2011. Isinya adalah usulan studi scan otak atau MRI dan DTI terhadap anak-anak dan remaja dari suku adat pedalaman termasuk di Papua untuk melihat perbedaan kematangan otak mereka dalam perkembangan dibandingkan dengan anak dan remaja di masyarakat barat modern. Proposal ini ingin menyimak proses myelinisasi pada frontal lobes generasi muda Papua dengan pertanyaan apakah anak-anak adat yang sejak dini mengambil peran orang dewasa dapat mengalami pematangan otak lebih cepat dengan mempertimbangkan faktor budaya, nutrisi, dan paparan virus yang mempengaruhi perkembangan otak secara keseluruhan. Epstein sendiri memang punya obsesi soal genetika, transhumanisme, cloning, dan upaya meningkatkan kualitas manusia secara harfiah melalui DNA-nya. Sehingga menimbulkan kekhawatiran etis kalau Epstein yang mendanai riset ini dan menggunakan anak-anak yang mungkin belum pernah terpapar teknologi, tiba-tiba diajak untuk dipindai otaknya di tengah hutan demi kepentingan ilmuwan barat. Hingga saat ini tidak ada bukti konkret kalau proyek ini sudah terrealisasi. Proposal diterima, pendanaan dicairkan atau Epstein benar-benar terlibat lebih jauh setelah pertemuan fisik dengan Profesor Goldberg di rumahnya di Manhattan. Kalau menurut saya, meski tidak ada bukti Epstein melakukan kejahatan di Papua karena semua transaksi yang dilakukannya masih legal, tapi ada pola sangat jelas yang ingin dilakukannya. Dia melihat daerah seperti Papua, terutama Papua Nugini, sebagai lokasi ideal untuk menguji coba batasan kemanusiaan. Sebab Papua terletak pada lokasi yang jauh dari pengawasan global dengan regulasi yang longgar dan penduduknya yang miskin. Papua adalah pulau dengan ribuan bahasa, ribuan suku, budaya yang luar biasa kaya, tapi juga salah satu yang paling miskin di dunia. Orang super kaya seperti Epstein dan rekannya Reid Hoffman yang dalam dokumen tersebut mengaku sedang berpesiar di suatu daerah terpencil di Papua, mampu untuk membeli barang murah, jalan-jalan atau bahkan punya ide melakukan riset aneh tanpa perlu ditanya banyak orang. Dan ini bukan cuma soal kelakuan Epstein yang sudah almarhum, tapi ini soal bagaimana kapitalisme global dan orang-orang super kaya bisa bermain di tempat yang penduduknya tidak punya suara dan pengaruh di dunia internasional.
Dari hal ini ada alarm besar yang harus kita lakukan sebagai orang Papua, yaitu perlu menyadari diri dan meningkatkan perlindungan warisan budaya dari adat istiadat yang sakral. Jangan sampai artefak penting yang harusnya dilindungi sebagai harta karun leluhur malah diekspor seenaknya. Kita juga harus mengawasi ketat setiap riset yang melibatkan anak-anak atau masyarakat adat, terutama yang dilakukan pihak asing yang bergerak menggunakan modus dan mengatasnamakan kemanusiaan. Sehingga tanah Papua tidak lagi dianggap sebagai taman bermain bagi miliarder bermasalah. Semakin banyak orang awam yang tahu cerita ini, semakin sulit orang seperti Epstein atau penerusnya yang memanfaatkan dan mengeksploitasi Papua sebagai daerah terpencil yang tidak terlihat. Dengan saling jaga satu sama lain, sehingga tidak ada lagi hal buruk yang menimpa kita di Papua, terutama kepada generasi muda dan generasi mendatang. Kalau menurut kamu bagaimana?